Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam podcast syariah. Kita bincang seputar muamalah dan masih dengan narasumber kita Ustadz Muhammad Ridho SE MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali. Alhamdulillah. Setelah kita bincang-bincang banyak hal terkait dengan muamalah, hari ini kita akan bicara tentang door prize, Ustadz. Ya, banyak di masyarakat door prize ini yang kadang-kadang ya ada hal yang perlu kita kritisi dan sekaligus mudah-mudahan dengan podcast ini nanti ada perbaikan di tengah masyarakat sehingga tidak ada penyimpangan dalam door prize ini. Baik, yang kita awali dari sebenarnya door prize itu seperti apa, gitu Ustaz ya? Door prize sendiri merupakan satu bentuk permainan ya. Permainan ya. Orang akan mendapatkan sebuah hadiah dalam sebuah acara-acara khusus misalkan atau yang pertemuan-pertemuan di mana mayoritas door prize ini biasanya bisa dengan pertanyaan, bisa dengan undian, bisa dengan apapun. Nah, maka sebetulnya door prize ini sebenarnya kan akad hibah ya, hadiah yang diberikan oleh panitia misalkan kalau itu dalam sebuah acara kepada para mustami, para yang hadir pada saat itu. Nah, secara hukumnya boleh-boleh saja. Boleh ya. Jadi orang memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk hadiah atau apapun ya, itu artinya masuk kategori atiyah, pemberian, ya sah-sah saja. Cuman persoalannya door prize ini dari mana kan itu? Asal barangnya. Iya. Nah, karena yang sering kita temukan di masyarakat itu justru door prize ini adalah masuk yang praktek yang terjadi di lapangan, masuk praktek muamalah terlarang, yaitu maisir, perjudian. Ya, karena door prize ini ternyata ketika kami dapatkan di lapangan, terutama yang paling banyak itu adalah ketika malam tirakatan. Ya. Itu hampir banyak, itu pasti ada door prize dan sebagainya. Bahkan saya pernah diundang di sebuah PKK. Waktu itu saya masih ingat betul itu. Saya itu ngisi di PKK sudah 3 kali. Itu saya datang agak awal, tiba-tiba ada seorang ibu itu membawa kardus itu. Saya tanya, apa itu Bu? Door prize Pak Ustadz. Oh, door prize ya. Dari Sahibul Bait. Bukan Ustadz, ini dari iuran dari para peserta PKK. Oh, iuran. Semua bayar Ustadz ya. 2.000 waktu itu kalau salah. Nanti kita belikan ini Ustadz, ya, kan nanti kita undi siapa yang dapat, maka itu yang menang ya. Nah, saya tanya lagi, apakah itu digilir? Nah, jadi kalau digilir berarti menjadi arisan. Nah, apakah semua dapat dan digilir? Oh enggak, nanti ada yang dapat, ada yang enggak. Ada yang sering dapat, ada yang enggak pernah dapat. Gitu. Nah, kalau itu sudah masuk perjudian. Karena judi itu setiap permainan apapun yang mempersyaratkan yang menang mengambil harta yang kalah, itu judi. Nah, sekarang harta door prize itu kan berasal dari seluruh para peserta. Iuran peserta itu. Ya, kalau semua peserta itu iuran, kemudian dibelikan sebuah barang, lalu diundi dengan Qur'an atau dengan pertanyaan atau dengan permainan, maka barang door prize ini menjadi judi. Karena ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Karena sebenarnya kan mereka bertaruh, entah dengan Qur'an langsung dengan undian ataupun dengan permainan lain. Meskipun dengan kerelaan ya. Meskipun dengan kerelaan. Karena yang sering kadang dipahami sebagian masyarakat bahwa segala sesuatu akad itu kalau dengan kerelaan semua halal. Nah, ini tidak benar ya. Oh, gitu ya. Kerelaan itu baru salah satu syarat dari akad itu sah itu. Ya, itu baru salah satu saja. Yang lain ada, tidak boleh mengandung riba, tidak boleh mengandung gharar, tidak boleh mengandung maisir, perjudian, tidak boleh mengandung kezaliman. Itu harus diperhatikan juga, tidak hanya kerelaan saja. Padahal ini biasa ya di masyarakat semacam itu ya Ustaz. Iya, biasa. Maka pokoknya sama-sama rela, kenapa harus dilarang? Iya, betul. Nah, hukum asalnya memang boleh tapi sebenarnya door prize ini ya. Boleh, karena itu adalah praktek atiyah, pemberian. Oke, itu salah satu contoh, pamannya tadi iuran, kemudian diadakan door prize, siapa yang dapat, siapa yang tidak. Mungkin ada contoh yang lain Ustaz, yang mungkin terbiasa di masyarakat tapi juga sebenarnya keliru dalam prakteknya, pasal door prize ini. Ada model yang
mirip dengan door prize, tetapi lebih kepada tukar kado yang sudah kita sebutkan ya. Tukar kado ya. Ya, tukar kado. Cuman dibingkai dengan undian. Kadang-kadang kan setiap orang memberikan kado. Saya berikan kado, memberikan hadiah gitu ya. Memberikan hadiah, gitu. Kemudian terbungkus, dikumpulkan, kemudian panitia memberikan pertanyaan, atau panitia memberikan nomor setiap door prize tadi, dan jamaah yang mendapatkan makanan itu dikasih nomor. Nanti nomornya itu siapa yang keluar maka dapat door prize, atau di kardusnya dikasih nomor, nanti di kotak toples itu ada nomor juga dari 1 sampai katakanlah 300, nanti diambil siapa yang dapat maka suruh milih door prize yang ada. Itu larangannya di mana, Ustaz? Semua pasti dapat di sana. Pasti dapat, semua kan? pasti dapat. Karena larangannya di mana? Kalau semua itu ada yang dapat, ada yang tidak, sedangkan hadiah berasal dari iuran para peserta atau sumbangan para peserta semuanya, itu yang pertama, maka jadi judi. Itu yang pertama. Tapi kalau semua pasti dapat, kemudian cuman model untuk pengambilan pertukarannya itu dengan undian, maka itu menjadi terlarang karena bukan pada perjudiannya, tetapi pada gorornya, ketidakjelasan. Kenapa tidak jelas ini tidak boleh? Padahal kan hibah atau atiyah, dalam lingkup atiyah itu dibolehkan meskipun mengandung goror. Kayak misalkan saya datang ke undangan, saya bungkus kado, saya kasihkan, boleh. Karena itu hibah atau hadiah. Nah, atau atiyah. Nah, tetapi ketika di sini itu sudah berangkat sejak awal ketika kita mengumpulkan kado-kado hadiah-hadiah tadi, itu sepakat semua akan terjadi pertukaran. Pertukaran kado itu ya. Pertukaran kado. Cuman pelaksanaan pertukaran itu tidak dilakukan dengan langsung. Ayo kita tukar, saya tukar sama jenengan. Ada panitianya. Tetapi itu dikelola dengan cara diundi. Maka sebenarnya juga pertukaran, cuman cara menukarnya diundi. Nah, itu menjadi jual beli yang mengandung horor. Karena kita harus paham bahwa antara hibah dengan jual beli itu beda. Kalau hibah itu menyerahkan sesuatu tanpa meminta pengganti atau iwat. Tapi kalau jual beli itu menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan menerima iwat, pengganti, entah uang ataupun barang. Gak mungkin saya menyerahkan ini handphone buat jenengan, hadiah dari saya, tapi kambing itu buat saya ya. Itu kan berarti kan tukeran. Kalau tukeran masuk jual beli. Kalau barangnya kelihatan tidak ada masalah. Tapi kalau barangnya terbungkus, jadi masalah. Berarti problemnya satu karena ada imbalan. Yang kedua karena barangnya memang tidak jelas nilainya atau jumlahnya atau jenisnya. Tidak jelas spek barangnya yang akan diterima. Kalau masalah nilai, selama bukan barang ribawi yang ada kaidah khusus pertukarannya, maka nggak ada masalah. Meskipun senang sama senang ya? Ya, meskipun senang sama senang, maka nggak boleh. Karena dia mengandung horor itu ya. Kayak praktek yang terjadi dalam sekolah-sekolah Islam yang kami temukan. Ya, alhamdulillah 3 kami temukan, 2 sudah menghentikan, tapi yang 1 belum. Itu tukar kado di antara mereka. Alasannya kami kan mendidik anak-anak kami untuk bisa punya jiwa kepekaan sosial, di mana anak akan memberikan hadiah kepada temannya, temannya nanti membalas sebagai bentuk sunnah dalam melaksanakan hadis tahadu tahabu. Kalinglah memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Maka kita bantah bahwa hal itu tidak baik. Kita harus bedakan antara hibah dengan jual beli. Namanya hibah itu pemberian tanpa meminta pengganti, tanpa syarat tanpa syarat. Sedangkan dalam praktek tukar kado itu memberikan dengan mempersyaratkan dia harus mendapatkan balasan atau pengganti. Itu sudah masuk jual beli. Maka kalau dia terbungkus, maka terlarang. Karena jual beli yang mengandung horor, barangnya nggak jelas, tidak boleh. Kedua, dari sisi ilmu niat, itu sudah merusak dari akad pemberian atau atiyah. Karena namanya orang memberi itu dia hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak balas, tidak meminta imbalan dari manusia. Nah, di sini diakadkan hibah atau hadiah pemberian, tetapi dia meminta pengganti. Kan ini sudah nggak beres. Terus solusinya kalau ada hal semacam itu, kan sering kita dapatkan di lembaga pendidikan, mungkin di pabrik, di masyarakat, itu kan. Karena saya khawatir begini. Nanti anak-anak itu dalam jiwa persepsi mereka itu adalah
saya dididik guru kami untuk suka memberi, tapi ketika kami memberi, kami harus dapat balasan. Kalau dia nggak membalas kami, berarti masalah orang itu kan. Kan prosesnya begitu yang terjadi. Sehingga di sini justru ada membangun kepamrihan karena bahasa yang digunakan adalah tukar hadiah, tapi praktek yang dijalankan adalah jual beli. Jadi nggak jadi masalah, rancu. Nah maka ini tidak bagus. Yang bagus adalah anak-anak suruh bungkus kado, silakan, tidak masalah. Tapi bawa ke panti asuhan, bawa ke SD Impres, gitu kasihkan mereka tanpa minta apapun. Nanti anak dilatih untuk jiwa kehilangan harta tapi mengharap ridho Allah. Itu yang paling bagus. Bukan ngasih tapi mengharap dia harus ngasih saya. Nah, itu nggak bagus dalam sisi niat. Niat ya, Masya Allah. Itu merusak niat anak-anak. Ya. Oke, baik Ustaz. Ya. Kemudian apa sederhananya mungkin yang perlu dilakukan masyarakat terkait dengan door prize ini, Ustaz? Agar sesuai dengan tuntunan syariat ini. Door prize ini sebenarnya tidak ada masalah karena ini adalah akad hibah. Makanya jangan sampai masuk ke ranah judi, yaitu door prize diambil dari para sponsor saja. Ya. Sponsor. Misalkan acara jalan sehat misalkan ya. Misalkan mungkin DSKS mengadakan jalan sehat, ya hadiah itu jangan dari uang pendaftaran mereka para peserta, tapi dari sponsor. Pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ngasih sponsor, itu tidak masalah, itu boleh tidak mengapa. Jadi silakan. Sama seperti ketika kita belanja misalkan kita belanja di karena saya pernah mendapatkan pernyataan dari seorang jamaah itu, dia menyampaikan, Ustadz, saya itu pernah mendengar ada Ustadz yang menyampaikan bahwa semua bentuk undian itu haram. Maka saya sampaikan, saya tidak sependapat, karena undian itu Qur'ah itu tidak semuanya haram. Kalau dia tidak mengandung maisir, tidak mengandung judi, ya tidak mengandung unsur yang terlarang, ya tidak ada masalah. Karena undian ini pernah dilakukan oleh sebagian para rasul, ya. Contohnya Rasulullah, Nabi Yusuf, ya. Kemudian Nabi Zakaria itu juga pernah melakukan undian. Ketika Nabi Zakaria memperebutkan hak asuh atas Maryam, itu kan juga melakukan undian. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga melakukan undian ketika memilih istrinya yang harus diajak ke melawat dalam sebuah peperangan. Ya. Kemudian yang ketiga Nabi Yunus juga melakukan undian, siapa yang ditentukan untuk keluar dari kapal kan itu. Ketika dia diundi, tapi kan nggak ada pertaruhan uang atau pertaruhan apapun, hanya untuk menentukan siapa yang harus keluar. Gitu ya. Itu tidak ada masalah, tidak mengapa. Tapi yang kalau sudah ada pertaruhan itu menjadi masalah. Makanya undian silahkan ada dalam door prize, tapi sumber hadiah ini jangan dari iuran para peserta, dari donatur, dari orang-orang yang mau nyumbang. Termasuk tadi ya, kalau anak-anak mau nyumbang silahkan ke panti asuhan, atau mungkin siapa yang mau nyumbang untuk sama-sama gitu, nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Baik, ternyata Islam mengatur secara detail, Ustaz ya. Luar biasa. Kadang-kadang hal sepele di masyarakat sering terjadi, kita nggak paham, padahal itu ada larangan-larangan, ada aturan-aturan yang detail dalam Islam. Baik, Ustaz, terakhir Ustaz, sekarang apa hikmah yang bisa kita dapat dari door prize ini ketika kita sesuaikan dengan nilai-nilai dan syariat Islam? Ya, pertama door prize ini sebenarnya kan atiyah, bentuk pemberian ya dari seseorang kepada orang lain dalam bentuk pemberian dilakukan dalam sebuah acara-acara. Ya sebenarnya secara hukumnya tidak ada masalah, ya tidak ada masalah, dan itu sah-sah saja ya, untuk memberikan semangat. Misalkan anak-anak dikasih door prize ketika perkumpulan, itu boleh-boleh saja, dan itu hikmahnya untuk, karena dia adalah masuknya atiyah, itu sebenarnya membangun kasih sayang di antara mereka. Oh, saya diberi ini, diberi door prize oleh ini, kan menumbuhkan kasih sayang. Meskipun nanti juga door prize ini juga harus lebih diperhatikan dari sisi menjaga niat orang itu. Karena kadang-kadang saya melihat ada sebuah door prize yang dilakukan oleh sebuah lembaga, misalkan masjid misalkan sholat subuh kasih door prize motor. Nah itu ya sah-sah saja, tapi saya cuma khawatir kalau itu sering dilakukan, itu nanti niat sholat subuhnya itu bukan karena sholat subuh, tapi ingin dapatkan dapat motor. Itu yang kita cukup harus kita perhatikan, jaga itu. Baik, jazakallahu khairan. Baik, luar biasa bincang kita pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dalam bincang podcast muamalah, podcast syariah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.